Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan. Oleh karena itu kita terus memuji Allah, dan ini adalah bagian dari ibadah. Memuji Allah adalah ibadah. Mengucapkan alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Kalimat ini akan memenuhi timbangan ketika kita mengucapkannya benar-benar dalam rangka untuk memuji Allah, meyakini kesempurnaannya, maka akan menjadi ibadah yang besar. Oleh karena itu kita mulai dengan memuji Allah. Kita mulai dengan alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita berada di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhumuha khasaisu ahliha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad dan diberi pengantar oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masih dalam pembahasan tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khasais ahli sunnah, kekhususan dari orang-orang yang berjalan, kekhususan dari orang-orang yang berjalan di atas jalan ini, berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi bukan hanya kita pelajari kekhususan tentang akidahnya, bukan saja kita pelajari kekhususan tentang jalan tersebut, tapi kekhususan juga tentang orang-orangnya yang ada di mengikuti jalan tersebut, yang berjalan pada jalan tersebut. Dan di antara kekhususan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan di sini adalah al-bu'du 'anil qila wal qal. Ini pada keistimewaan yang ke-30 ke-27, al-bu'du 'anil qila wal qal wa kasratis su'al. Jauh dari qila wal qal. Qila itu dikatakan, qala berkata. Jadi ada orang berkata, dia katakan. Ada orang berkata, dia katakan. Ada orang berbicara, dia sampaikan. Ahlus Sunnah termasuk yang jauh dari seperti itu, dari katanya-katanya dan katanya-katanya. Ya. Begitu pula kasratis soal. Ahlus Sunnah jauh dari banyak bertanya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kemaslahatannya, tidak untuk diamalkan, tidak untuk
memperjelas suatu permasalahan, tetapi hanya sekedar untuk bertanya yang tidak ada manfaatnya, maka ini sesuatu yang Ahlus Sunnah jauh dari sifat ini. Dan ini tentunya sebagaimana telah kita sampaikan, lahir dari karakteristik yang paling utama, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karakteristik yang paling utama adalah mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk qila wa qal, memerintahkan kita untuk selalu menyampaikan apa yang kita dengar? Apakah setiap yang kita dengar harus disampaikan? Apakah setiap yang sampai kepada kita dari berita harus kita sebarkan? Apakah Al-Quran memerintahkan seperti itu? Apakah hadis Nabi SAW memerintahkan seperti itu? Apakah Al-Quran memerintahkan kita menjadi orang yang banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat? Maka lahir dari bahwa Ahlus Sunnah karakteristiknya adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Ternyata di dalam Al-Quran dan Sunnah kedua masalah ini justru sesuatu yang dilarang. Makanya dikatakan di sini dalam kitab ini, wadzalika imtisalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yardha lakum salasah wa yakrahu lakum salasah. Kenapa Ahlus Sunnah kok jauh dari bermudah-mudahan menyampaikan berita? Kenapa Ahlus Sunnah kok tidak banyak bertanya atau tidak bertanya kecuali hal-hal yang memang dibutuhkan? Kenapa demikian? Karena menjalankan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda bahwa Allah ridho bagi kalian atau ridho pada kalian tiga hal, dan Allah yakrah membenci pada kalian tiga hal. Membenci di dalam hadis ini maksudnya mengharamkan. Ini membenci yang ada dalam Al-Quran, membenci yang ada kalimat membenci yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu artinya haram. Itu artinya haram. Maka di sini ternyata ini adalah sesuatu yang diharamkan. Karena di sini katakan Allah ridho kepada kalian tiga hal dan Allah benci kepada kalian tiga hal, yaitu mengharamkan pada kalian tiga hal. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi, yardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini yang Allah ridhoi. Bukan hanya beribadah, tapi beribadah dan tidak menyekutukan. Kalau sekedar beribadah, maka orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Tetapi masalahnya ditambah tidak menyekutukan. Jadi agama kita menetapkan dan menafikan. Allah ridho dengan tauhid, Allah ridho dengan orang yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Bukan hanya beribadah kepada Allah saja, bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan, tapi juga harus meninggalkan kesyirikan, harus mengingkari kesyirikan, tidak membenarkan kesyirikan. Kemudian wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan Allah ridho kepada kalian untuk berpegang kuat dengan agama Allah semuanya, yaitu untuk bersatu. Tapi bersatunya dengan agama Allah. Yang Allah ridhoi adalah persatuan. Artinya mengikuti agama Allah. Itu yang dimaksud dengan bersatu di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraqu, dan tidak memecah belah. Tidak memecah belah artinya tidak berpecah belah atau tidak memecah belah artinya tidak menyelisihi agama Allah. Karena kalau menyelisih agama Allah berarti dia tidak mau bersatu. Tidak mau bersatu kalau dia menyelisih agama Allah. Yang mau bersatu buktikan dengan mengikuti agama Allah. Yang menginginkan persatuan buktikan dengan mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia slogannya bersatu 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 tapi di atas syirik, itu bukan bersatu. Bersatu 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 tapi tidak di atas agama Allah, itu tidak bersatu. Karena bersatu itu di atas agama Allah.
di atas tuntunan yang diturunkan oleh Allah, di atas tauhid, di atas sunnah. Kemudian yang ketiga yang Allah ridhoi, tunasihu liman wallahu amrakum, untuk kalian menegakkan nasihat ya, kepada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan ya, untuk memberikan nasihat. Artinya di sini menegakkan nasihat artinya berbuat baik. Nasihat di sini maknanya bukan nasihat dalam bahasa Indonesia, tapi nasihat yang maknanya lebih umum, berbuat baik kepada pemerintah. Bisa dengan nasihat, bisa pula ya dengan yang lainnya. Tetapi kalau nasihat tapi di depan umum, nasihat tapi dengan orasi di depan umum dan untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah ya, atau berorasi tapi yang disebutkan adalah kejelekan-kejelekan pemerintah, itu namanya bukan nasihat ya. Meskipun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia namanya nasihat, tapi dalam bahasa Arab itu bukan nasihat, karena dia tidak menginginkan kebaikan, karena di balik itu adalah kemadharatan. Ini yang Allah cintai, yang Allah ridhoi ya. Kemudian yang Allah benci apa? Yang Allah benci adalah yakrahu lakum qila wa qal. Yakrahu lakum salasa. Allah membenci kepada kalian tiga. Artinya apa tadi? Membenci artinya mengharamkan ya. Yang dibenci, yang diharamkan apa? Qila wa qal, dikatakan dan mengatakan. Dikatakan dan mengatakan. Itu namanya qila wa qal. Jadi setiap ada yang memberitakan, dia sampaikan. Setiap ada yang dia dengar, sampaikan. Ini dibenci, bukan sesuatu yang dicintai. Oleh karena itu, ini bukan sifatnya Ahlus Sunnah ya, karena Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan As-Sunnahnya mengatakan ini dibenci oleh Allah. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kemudian menjadi apa? Kesibukannya. Nah, wa kasrati su'al, dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat ya, yang tidak untuk diamalkan. Nah, wa idha'atil mal, afwan. Hadisnya idha'atil mal dulu ya. Wa idha'atil mal, wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Mubadir. Membuang-buang harta itu enggak harus banyak ya, Ibu-ibu. Membuang harta enggak harus banyak. Membuang harta itu artinya mengeluarkan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah, meskipun sedikit. Tapi untuk yang haram itu termasuk membuang harta. Banyak tapi untuk hal yang bermanfaat, ya maka itu bukan membuang-buang harta. Banyak tapi untuk yang bermanfaat, ya tidak membuang harta. Nah, kita lihat dahulu ya, pada suatu saat Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Dan saat itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala sedang banyak harta. Bertepatan bahwa kondisi beliau sedang banyak harta. Maka beliau mengatakan, pada hari ini al-yaum usabiqu Abu Bakr. Pada hari ini saya akan lebih cepat dan lebih baik dari sahabat Abu Bakar. Karena beliau selalu melihat sahabat Abu Bakar yang paling pertama, paling banyak, paling segera. Maka pada hari ini, kata beliau, ini kesempatan saya untuk melakukan amalan kebaikan yang melampaui sahabat Abu Bakar. Kemudian dia datang dengan membawa hartanya, yang memang sedang ada harta pada hari itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata beliau, mislaha. Saya tinggalkan seperti ini. Yang saya berikan segini, yang saya tinggalkan segini. Berarti yang diberikan separohnya, yang ditinggalkan separohnya. Kemudian setelah itu datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha dengan hartanya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya saya tidak tinggalkan apa-apa, sudah saya keluarkan semua buat sedekah. Apakah ini mubadir? Ini tentu tidak mubadir ya.
Tapi jangan kita terus harus sama dengan sahabat Abu Bakar, karena beliau melakukan itu dengan keimanan, dengan keyakinan yang kita belum sampai. Jangan sampai kemudian mempraktekkan sementara riya, mempraktekkan sementara yakinnya belum siap, sehingga setelah mempraktekkan besoknya bertanya sama Ustaz, kemarin saya sedekah, mau saya batalkan boleh enggak? Ya, maka ya seorang melakukan sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya di sini, kalau sudah sesuai dengan kemampuan, ya meskipun banyak, tapi untuk hal yang bermanfaat tidak mubazir. Tapi kalau sedikit tapi nggak bermanfaat, sedikit tapi nggak bermanfaat, sedikit tapi buat beli rokok, sedikit buat beli apalagi, itu namanya mubazir. Nah, ya, maka di sini hendaknya ya kita saling mengingatkan kepada di antara kita, di antara keluarga dan sebagainya, dengan cara yang baik, dengan telaten, ya, karena namanya mengingatkan itu juga harus telaten, ya. Jangan kepengin mengingatkan sekali langsung diterima nasihatnya, ya. Tapi sedikit, pelan-pelan, pada saatnya belum diterima, besok lagi, sampaikan lagi, nah, dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang kita pengennya langsung, kalau tidak diterima jadi musuh saya kamu. Iya, kita ajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan proses, dengan terus-menerus, dengan ikhlas, ya. Maka dengan berdoa kepada Allah, karena semuanya adalah hidayah dari Allah. Kalau Allah memberikan hidayah, maka akan diberi hidayah dan tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi ini sesuatu yang apa? Yang dibenci oleh Allah, membuang-buang harta. Dan juga tadi banyak bertanya, ini juga termasuk dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan di sini falqila wal qal wa kasratus su'al muda'atun litashaddud wa tanattu' wa taqa'ur wa tanqib wal i'tirad wa ta'annud. Kenapa? Apa hikmahnya kira-kira? Hikmah dari kenapa kok menyebarkan berita bergampang-gampangan, menyebarkan berita menjadi hal yang tidak baik? Kenapa kok banyak bertanya yang tidak perlu menjadi hal yang tidak baik? Kenapa kok jadi bukan ciri khas Ahlus Sunnah? Kenapa kok syariat ini melarangnya? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Di sini disebutkan bahwa kedua hal ini, ya, menyebarkan, bermudah-mudahan menyebarkan berita ini bisa mengajak kepada tasyaddud atau banyak bertanya, itu bisa menyebabkan mengajak pada tasyaddud. Tasyaddud itu berlebih-lebihan, ya. Karena banyak bertanya jadinya dia berlebih-lebihan. Nah, dia bisa berlebih-lebihan dengan sebab pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dia tanyakan. Nah, yang dia hanya menanyakan untuk sesuatu yang tidak dia ingin, dia tidak bisa menjalankannya, atau dia belum akan menjalankannya, atau mungkin tidak akan menjalankannya, maka ini bisa terjadi kepada berlebih-lebihan. Wa tanattu juga sama maknanya kurang lebih. Taqa'ur juga kurang lebih sama, artinya berlebih-lebihan, kemudian memaksakan ke diri, memaksakan di luar kemampuan, kemudian bisa terjatuh pada tangkib, yaitu mengkritik yang tidak tepat, ya, memberikan catatan yang tidak tepat, memberikan ta'liq yang tidak tepat, atau bahkan akhirnya menentang. Akhirnya terjadi pertentangan, terjadi i'tirad, tidak menerima, karena dia banyak bertanya, menjidal, mendebat, yang maksudnya adalah untuk menolak. Wa ta'annud, ya, juga akan menyebabkan dia, ya tadi kurang lebih maknanya berlebih-lebihan. Jadi di sana banyak hal yang negatif terkait dengan bermudah-mudahan dalam menyebarkan
berita apa saja, apalagi terkait agama. Terkait agama, orang yang belajar agama saja belum tentu berhak menyampaikannya. Yang belajar agama itu ada proses, ada saat kapan dia nanti bisa menyampaikan. Tidak ya, karena belajar agama terus langsung boleh menyampaikan, tidak. Karena dia harus menyampaikan dengan ilmu ya, dia harus menyampaikan dengan yakin ya. Kalau perkara-perkara yang sudah yakin dengan ilmu tidak apa-apa, tapi setiap berita, setiap masalah apalagi menyangkut banyak orang, dia sampaikan, dia sebarkan ya. Ternyata tidak dia sadari telah menyebarkan hadis yang lemah misalnya, telah menyebarkan hadis yang palsu, bahkan kelihatannya judulnya bagus, kelihatannya ini bagus, ini kalau disebarkan ternyata hadisnya palsu atau yang semisal itu ya, karena bukan ahlinya. Jadi orang ketika mengikuti karakteristik ahlus sunnah, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang terjadi kemaslahatan, yang terjadi adalah kemaslahatan, karena akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berbicara agama ya ahli agama, ya ahlinya. Kalau yang bukan ahlinya, yang terjadi adalah perkara yang justru yang terjadi kemadharatan, mungkin merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka ya di sini tidak dengan serta-merta, tidak dengan serta-merta ada amalan ini, ada hadis ini sebarkan, ada berita ini tentang masalah amalan ini sebarkan. Tidak, harus ya, dengan kehati-hatian, harus dengan dipastikan, mungkin dipastikan dengan temannya, ini bagus ya, menurut kamu bagaimana, sampai kasihkan. Kalau memang masih sama-sama orang yang baru belajar, bisa saling sharing, minta pendapatnya, tidak segera, tidak terburu-buru, karena tidak ada kewajiban untuk terburu-buru, tidak ada kewajiban untuk terburu-buru ya. Tetapi harus yakin bahwa yang terjadi adalah kemaslahatan. Ini apalagi dalam masalah agama. Dalam masalah yang sifatnya dunia pun ya kita harus hati-hati ya. Makanya sebetulnya kita tidak perlu untuk banyak tahu tentang apa yang terjadi ya, dari peristiwa-peristiwa yang di luar kita, di luar daerah kita misalnya, karena ini akan membuat kita mungkin terbawa dan ingin menyebarkan padahal tidak ada manfaatnya, karena terjadinya di luar kita ya. Akhirnya kita habiskan waktunya untuk mengikuti beritanya, padahal beritanya terjadinya di mana ya, mungkin di luar negeri atau mungkin di kota lain di dalam negeri. Akhirnya dia ikut menyalahkan si A, si B yang tidak ada urusannya, Nah, ya sekarang begini saja Ibu, misalnya tetangga saja, misalnya tetangga atau siapa, atau kita lagi di pasar, tiba-tiba ada orang bilang maling ya. Kemudian apa? Dengan serta-merta berita itu diterima oleh seluruh orang yang ada di pasar itu ya, tanpa dipastikan, akhirnya ditangkap, digebuki ya. Ternyata setelah dipastikan dia bukan maling. Kira-kira bagaimana ini? Ataupun kalau dia maling, ternyata maling nyuri satu arem-arem misalnya, tapi digebuki oleh semua orang di situ. Ya, ini kan ya tentunya tidak kemaslahatannya kecil. Atau ada orang bilang ular, akhirnya yang dengar pada apa datang, satunya bawa pentungan, satunya bawa pisau, satunya bawa besi. Setelah sampai di situ ternyata ularnya udah mati. Ularnya sudah mati. Ya. Maka
ketika kita tidak berhati-hati dalam menerima berita dan menyebarkan berita, maka bisa jadi yang terjadi adalah kita menyesal atas berita yang kita sampaikan tadi. Ternyata berita yang kita sampaikan difahami lain. Kita bilang ular, ternyata sudah mati. Orang memahaminya masih hidup dan butuh pertolongan, ternyata sudah mati dan ularnya kecil lagi misalnya. Maka di sini kita harus hati-hati. Ini inti untuk ilustrasi saja maksudnya. Karena kadang-kadang begitu. Bahkan kadang-kadang kita memberitakan sesuatu yang seakan-akan bermanfaat pada satu sisi, tapi sesungguhnya mengajak kejelekan pada sisi yang lainnya. Kita beritakan kepada orang, jangan kamu ke hotel ini. Kenapa di hotel ini ada ini, ada ini, ada ini. Dari kejelekan-kejelekan disebutkan, disebarkan. Yaitu bermanfaat bagi orang-orang yang baik. Tapi bagi orang-orang yang ingin berbuat jelek, informasi baik atau buruk. Bagi orang yang ingin berbuat jelek, oh berarti saya bisa ke sana ini. Kebetulan saya pengen ini, pengen itu, yang itu di situ ada. Meskipun bahasa kita pakai awas, hati-hati. Di hotel ini ada begini, ada begini. Tapi apa akibatnya ternyata? Ternyata justru menjadi kabar gembira bagi orang yang ingin berbuat jelek. Maka di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala, qila wa qal, ini menjadi hal yang dihindari oleh ahlu sunnah. Menyampaikan berita, apalagi yang baru katanya dan katanya. Maka harus dipastikan bahwa itu sesuatu yang baik, dipastikan bahwa itu sesuatu yang benar, dipastikan apalagi kalau agama, dipastikan sumbernya, dipastikan kebenarannya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga di sini termasuk kata penulis kitab ini, wasu'al amma la yanbaghi, as-su'al amma la yanbaghi, as-su'alu anhu. Bertanya tentang hal-hal yang tidak semestinya ditanyakan. Walal khawd fihi, bertanya sesuatu yang harusnya kita nggak usah masuk ke dalam perkara tersebut, tapi kita tanyakan. Akhirnya kita masuk dalam perkara yang bukan kemaslahatannya. Ya. Nah, kita masuk mau apa? Mau memperbaiki, kita bukan ahlinya. Ya, kita memang mungkin ibu-ibu pintar masak, tapi di sini yang rusak bukan yang dimasalahkan bukan masakannya, tapi yang dimasalahkan adalah kompornya misalnya. Maka yang memperbaiki bukan yang masak, karena yang masak itu menggunakan kompor untuk masak. Maka yang memperbaiki ya yang bisa mengetahui kerusakan-kerusakan di kompornya. Ada orang ahli memperbaiki rumah, kemudian ada mobil rusak, dia ingin membantu memperbaiki mobil yang rusak. Maka yang terjadi justru merusak. Sehingga ketika kita banyak bertanya yang itu sifatnya tidak ada kepentingannya, justru bisa merusak. Kita bertanya yang kita tidak perlu masuk ke dalam masalah tersebut, kemudian kita masuk, akibatnya malah merusak. Menanyakan tentang fulan, bagaimana fulan, ya. Untuk kemudian kita mengingatkan orang dari fulan. Ya. Kalau kita bukan ahlinya di situ, ya ini akan merusak. Kita akan merusak. Ya mendingan kita tanyakan tentang diri kita sendiri, bagaimana keadaan saya, daripada menanyakan keadaan orang yang nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Yang akan ditanya keadaan kita, bagaimana engkau menjalankan kewajiban kepada Allah terhadap dirimu. Kita tidak ditanya tentang keadaan orang. Maka ketika memang tidak ada kemaslahatannya, tidak ada urusannya dengan kita, tidak ada kaitannya dengan kita, maka kita tidak perlu untuk melakukan hal yang itu tidak ada manfaatnya.
yang kalau kita tahu tidak ada manfaatnya, kalau tidak tahu tidak dosa. Bahkan kalau kita tahu bisa jadi dosa, karena bisa jadi itu ghibah. Kalau kita tahu bisa jadi dosa karena itu ghibah. Kalau kita menceritakan kejelekan orang, namanya apa? Ya, ghibah. Maka tidak usah perlu tahu. Kalau tidak ada kemaslahatannya, tidak ada maksud untuk suatu kemaslahatan yang terkait dengan diri kita. Maka di sini pertanyaan pun ada fikihnya. Bagaimana cara bertanya, apa yang harus ditanyakan, kapan ditanyakannya, siapa yang harus ditanya. Ketika pertanyaan itu tepat, ketika pertanyaan itu adalah sesuai dengan yang diinginkan dan untuk kemaslahatan, maka di sini dianjurkan kita bertanya. Tapi kalau tidak, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu, wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya an asya, bertanya tentang sesuatu, tentang hal-hal, tentang beberapa hal. In tubdalakum tasukum, kalau kamu tahu bahkan akan menjadi kejelekan. Yang kalau tidak tahu tidak jadi kejelekan, tapi setelah tahu justru akan membuat kamu terjatuh kepada kejelekan, akan terjatuh kepada ghibah, akan terjatuh kepada namimah, akan terjatuh kepada perselisihan, memperluas masalah perselisihan, tidak memperbaiki keadaan. Ya. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati dalam bertanya, dan tidak bertanya kecuali yang memang kita butuhkan, tidak bertanya memang kecuali hal yang sangat kita pandang bermanfaat untuk kebaikan saya di dunia dan kebaikan saya di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, daruni ma taraktukum, daruni ma taraktum, apa yang saya biarkan maka enggak usah kalian tanyakan. Apa yang saya sudah biarkan, biarkan saya dengan apa yang saya tinggalkan. Artinya apa yang sudah saya tidak sebutkan, sudah. Apa yang tidak saya sampaikan, sudah. Tidak usah ditanyakan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim, karena yang membuat celaka umat terdahulu banyaknya bertanya. Nabi SAW tidak mengangkat masalah tersebut, Nabi tidak melarangnya. Tadi tidak mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nabi tidak mengatakan itu. Maka nggak usah ditanyakan. Kenapa? Kalau memang itu tidak boleh, nanti akan disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau itu memang sesuatu yang dilarang, pasti Nabi nanti akan menyampaikannya. Apa yang Nabi tidak sampaikan, maka nggak usah ditanyakan. Fahami saja apa yang disampaikan. Fahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian sudah paham, amalkan. Sibuk dengan seperti itu, sibuk dengan berilmu, beramal, berilmu, beramal. Ya. Kalau memang mau diamalkan, tanyakan. Ya. Adapun dengan sesuatu yang sudah tidak diangkat oleh Nabi terus ditanyakan, maka ini bisa membuat celaka. Kata Nabi, yang membuat celaka umat yang dahulu adalah bertanya yang tidak bermanfaat. Ya. Wahtilafum an anbiyaihim, dan yang membuat celaka umat yang terdahulu adalah menyelisihi nabi mereka, tidak mengikuti jalannya nabi mereka. Fama nahaitukum anhu fastanibu, maka apa yang aku larang kepada kalian jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah sekuat kemampuan kalian. Ini yang namanya takwa. Dan ini yang akan menjadikan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengikuti Rasul, mempelajari agama Rasulullah SAW, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, itulah yang akan menjadi sebab kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia di antara kita, di antara manusia, adalah yang paling bertakwa kepada Allah, dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Terus perintahnya apa? Apakah perintahnya banyak bertanya? Tidak.
Apakah perintahnya untuk banyak menyebarkan berita? Tidak. Bahkan berhati-hati dalam menyebarkan berita, bahkan harus berhati-hati dalam bertanya, sehingga menjadi sesuatu yang memang kemaslahatan untuk diri kita. Amma idza kana al-insan yas'alu amma yahummuhu min amri dinihi. Adapun jika seseorang bertanya tentang perkara yang memang berkaitan dengan dirinya, terkait apalagi terkait agamanya, terkait sholatnya sah apa tidak, terkait ibtoharohnya, terkait dengan jual belinya sah apa tidak. Tapi jangan menjadi orang yang ragu-ragu juga ya. Jangan menjadi orang-orang yang terkena sifat ragu-ragu, terkena sifat was-was, sehingga apa yang sudah lewat, sudah terjadi ditanyakan, padahal sudah terjadi. Ini bisa datang dari setan. Apa yang sudah terjadi sudahlah, tidak usah kemudian ditanyakan tentang sah atau tidak sahnya, kecuali untuk bertaubat, kecuali untuk memperbaiki diri. Tapi kalau terkait dengan sah atau tidak sah, ya, sudah nggak usah ditanyakan karena sudah terjadi. Tadi pagi sholat subuh, tapi saya begini sah apa tidak ya? Sudah, nggak usah ditanyakan, sudah lewat. Paling untuk sholat subuh berikutnya tanyakan. Paling untuk sholat berikutnya. Nah, dulu saya puasa begini-begini, ya. Tapi dengan ragu-ragu, maksudnya dengan sesuatu yang meragukan, maka tidak usah ditanyakan. Kalau sesuatu bukan sesuatu yang yakin dia lakukan, bukan sesuatu yang terjadi, maka tidak usah. Misalnya kayaknya saya dulu begini, misalnya, bagaimana ini, sah apa tidak? Kalau kayaknya nggak usah. Kalau yakin begini dan kemudian menjadi masalah yang harus diketahui untuk kemudian diperbaiki, ya tidak apa-apa. Tapi kalau hanya ragu-ragu, maka tidak usah ditanyakan yang sudah lalu. Maka bertanyalah hal yang berkaitan dengan agamanya untuk kebaikannya, dan tidak juga dibangun di atas sifat was-was, tidak dibangun di atas sifat ragu-ragu yang berlebihan. Nanti lama-lama menanyakan, dulu nikah saya sah enggak ya? Padahal sudah punya anak, sudah punya cucu, masih menanyakan sah apa tidak nikahnya. Nah, tidak usah mengangkat yang lalu-lalu karena ragu-ragu, ya. Tapi bertanya untuk yang akan datang, untuk yang mau diamalkan, atau untuk yang sifatnya untuk memperbaiki diri, sifatnya untuk kembali kepada kebenaran, maka tidak mengapa, insyaallah. Yang seperti ini justru diperintahkan. Fahadha huwallazi amara nabi su'ali anhu, itulah yang kita diperintahkan untuk bertanya. Wa syifaul ayyi as-su'al, dan obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, kalau untuk mengobati bagus. Kalau untuk mengobati berarti bermanfaat. Tapi kalau bukan untuk mengobati, berarti bukan hal yang bermanfaat. Karena ilmu adalah obat hati. Ilmu adalah obat untuk mengobati hati kita. Ilmu yang bermanfaat ditunjukkan hatinya yang baik. Ketika hati berubah dengan ilmu yang dipelajari sehingga menjadi orang yang takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu adalah obat. Bertanya pada ulama untuk obat, sebagai obat. Kalau fungsinya sebagai obat, fungsinya untuk memperbaiki, maka itulah pertanyaan yang bagus, yang diperintah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu, ya. Dalam perkara-perkara yang memang untuk mengobati hati kita, untuk memperbaiki hati kita, maka itu pertanyaannya diperintahkan. Tapi kalau banyak bertanya untuk sesuatu yang dipaksakan, untuk sesuatu yang tidak ada kemaslahatan untuk dirinya, untuk sesuatu yang dia sebetulnya tidak perlu ikut masuk di dalamnya,
maka ini menjadi pertanyaan yang dilarang untuk kita melakukannya. Amma man sa'ala muta'annitan ghairu mutafaqihin wala muta'allimin, adapun pertanyaan yang untuk tidak hal yang bermanfaat, untuk memberat-beratkan diri, pertanyaan untuk memberat-beratkan diri atau untuk memaksakan diri, yang dipaksa-paksakan sebetulnya tidak dibutuhkan, atau hanya sekedar ingin tahu, ghairu mutafaqihin, bukan untuk tahu, bukan untuk faham, wala muta'allimin, bukan untuk menjadi orang yang berilmu, fahuwal ladzi la yahil, itu yang tidak diperbolehkan, tidak halal, haram. Qalil su'aluhu, qalilu su'alihi wala katsirihi. La yahil qalilu, tidak halal sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, ya, tidak diperbolehkan, apalagi banyak. Kalau dalam hadis memang kalimatnya banyak, banyak bertanya, ini yang dicela. Maksudnya kalau bertanya yang tidak bermanfaat. Tapi kalau sedikit bagaimana? Ya sedikit juga tidak perlu. Kalau bukan untuk mengobati hati, bukan untuk memperbaiki diri, ya, bukan untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk kemaslahatan, maka tidak perlu kita tanyakan. Tapi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat, ya, untuk memperbaiki dirinya, hatinya, untuk memperbaiki agamanya sehingga menjadi faham, ya, maka jika itu sesuatu yang bermanfaat, ya, sebagai obat, maka silakan bertanya. Itu diperintah. Yang itu justru diperintah. Tapi yaitu setan kadang membalik, ya, yang bukan urusannya akhirnya diperintah supaya ditanyakan, ya, diperintah, padahal itu sebetulnya urusannya pemerintah, bukan urusannya dia, tapi dia disuruh bertanya untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Yang menyuruh setan, setan nyuruh kebalikannya, yang harusnya untuk kepentingan dirinya, untuk memperbaiki hatinya, untuk mengoreksi dirinya, tidak pernah ditanyakan. Sehingga yang ditanyakan justru sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Yang dilakukan justru bukan sesuatu yang bermaslahat, bahkan menyeret kepada ghibah, namimah, ya, dan yang semisal dengan itu. Jadi di sini ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan. Bukan berarti kita melarang bertanya atau Ahlus Sunnah tidak pernah bertanya, tidak. Nurut dalam setiap apa saja harus ikut, tidak. Justru disuruh untuk bertanya dalam perkara yang bermanfaat. Tapi juga tidak bermudah-mudahan, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Begitu pula dalam menyebarkan berita, bukan tidak boleh, tapi harus berhati-hati. Bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, maka ini bukan karakteristik Ahlus Sunnah. Tapi tidak menyebarkan juga tidak benar, karena kalau sesuatu yang baik, yang bermanfaat, jelas manfaatnya, jelas baiknya, maka ini namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, tapi di sini harus tadi, ya, dengan kejelasan, dengan kepastian, dengan ilmu, dan jelas kemaslahatannya, jelas kemaslahatannya. Barangkali ini ya ibu-ibu yang bisa kita pelajari atau kita sampaikan dari karakteristik yang ke berapa ini ya. Di sini tertulis yang ke-27 ya. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga kita tepat dan kita terus istiqomah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah satu-satunya jalan menuju surganya Allah. Satu-satunya jalan menuju surganya Allah adalah mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang ini kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.